Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ya baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan terkait skenario inventory. Nah mungkin teman-teman bertanya apa itu maksud dengan inventory. Jadi gampangnya inventory ini merupakan stok atau persediaan bahan atau barang yang disimpan biasanya dalam gudang yang digunakan untuk tujuan tertentu, di mana pada kesempatan kali ini untuk profil perusahaan yang akan kami analisis adalah PT Big Fast. PT Big Fast adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2019 dan bergerak di bidang inventory furniture dengan kegiatan utamanya adalah penyedia barang impor furniture dan ekspor furniture outdoor maupun indoor. PT Big Fast berlokasi di Bandung, Jawa Barat dengan cabang yang terdapat di beberapa kota di Pulau Jawa. Kita lanjut kepada pembagian peran user. Di sini ada 5 user yang akan dibuat, dan tentunya yang pertama saya sendiri sebagai staff IT, dan yang kedua ada Feby Prastika Zoelanda sebagai admin inventory 1, dan selanjutnya Nabila Rizka Anandita selaku admin inventory 2, lalu ada Dea Ayu Wulandari sebagai supervisor 1, dan Gesri Anto Sitanggang sebagai supervisor 2. Nah, ini adalah pembagian peran user yang mana masing-masing akan berperan dalam pembagian skenario inventory. Jadi untuk skenario-nya itu PT Big Fast menyediakan beberapa barang yang akan dijual kepada konsumen, dan sebelum melakukan penjualan PT Big Fast akan mengecek terlebih dahulu stok barang yang akan dijual nantinya kepada konsumen. Lalu PT Big Fast melakukan pembuatan dokumen inventory adjustment yang nantinya akan diimport datanya serta dilakukan printout yang ditugaskan kepada admin inventory yang datanya terdapat pada Google Sheet. Lalu jika sudah berhasil membuat dokumen inventory adjustment dan melakukan printout, pihak admin inventory 1 akan menghubungi pihak admin inventory 2 untuk melakukan update location pada inventory adjustment tersebut. Karena PT Big Fast berencana untuk melanjutkan update location pada inventory adjustment tersebut dari WH Stock menjadi WH Manufaktur. Jadi pihak admin inventory 2 akan melakukan update untuk dokumen inventory adjustment yang telah dibuat oleh pihak admin inventory 1 sebelumnya, serta melakukan printout kembali untuk data yang telah berhasil diupdate. Melakukan update terhadap data dokumen yang telah dibuat, pihak admin inventory 2 akan menghubungi pihak supervisor 1 untuk melakukan pengecekan pada report stock dan report location. Pihak supervisor 1 akan melakukan pengecekan pada report stock dan report location dengan tujuan apakah produk tersebut ada atau sesuai dengan data atau dokumen yang sudah dibuat. Selanjutnya, pihak supervisor 1 akan menghubungi pihak supervisor 2 untuk melakukan apply jika produk tersebut sudah sesuai dengan data atau dokumen yang sudah dibuat. Setelah melakukan pengecekan pada report stock dan report location, pihak supervisor 2 akan memeriksa apakah produk yang telah diimpor sesuai dengan data atau dokumen yang sudah dibuat. Jika sudah sesuai, maka supervisor 2 akan melakukan apply terhadap setiap produknya dengan tujuan agar produk tersebut terdaftar atau masuk ke dalam report inventory valuation. Sekarang kita langsung masuk kepada simulasinya. Pertama, peran oleh staff IT. Di sini staff IT bertugas membuat user dan mengkonfigurasi hak akses pada Odoo dalam modul inventory nantinya. Di sini saya akan menjelaskan hak akses dan dari import data oleh seorang staff IT tadinya yang sudah dibuat. Nah, di sini staff IT sudah membuat user berikut yang akan berperan dan yang mempunyai akses dalam wewenang mengatur inventory yang akan dibuat nantinya. Nah, ini merupakan security matrix dalam simulasi inventory kali ini. Nah, dalam simulasi ini, security matrix yang diberikan tentunya dalam penjabaran hak akses yang diberikan oleh staff IT. Nah, ini sudah saya jabar. Di sini sudah terlihat untuk halaman dari Odoo 16, di mana saya berperan sebagai staff IT. Di sini saya sudah login ya dengan email yang sudah diberikan tadi pada hak akses. Lalu jangan lupa juga untuk mengaktifkan developer mode, di mana nanti tandanya adalah kumbang di atas ini. Untuk itu kita langsung masuk ke dalam settings ya, dalam modul settings. Oke.
Dalam model setting ini sudah terlihat bagaimana 138 active users ya. Lalu kita langsung saja masuk ke dalam manage user. Di sini saya lanjutkan dengan membuat akses dari user-user yang telah dibuat. Yang pertama, untuk kita langsung saja biar tidak lama ya, biar mengefektifkan waktu, kita langsung saja buat nama dari akses dari user yang telah kita buat sebelumnya ya. Nah, di sini saya sudah lihat tadi saya sudah mengetik CP0555 atas nama Feby. Nah, itu merupakan rekan saya yang berperan sebagai admin inventory 1. Nah, saya langsung ketik di sini. Dan di sini kita bisa menemukan langsung ya. Kita klik ya. Di sini sudah dibuat namanya dalam akses kali ini. Nah, di sini bisa diubah namanya bagaimana dan atau dalam ke bawahnya langsung email address ya. Lalu setelah itu selanjutnya untuk allow company ditulis seperti ini. Untuk user type itu internal user. Nah, untuk modul lain kita langsung karena tidak ada sesuai security matrix tadi dan juga tidak memiliki kendali untuk melakukan itu, kita langsung isi dalam kolom yang kosong ini. Nah, tapi untuk bagian inventory tadi seperti yang sudah dijelaskan, kita langsung pilih bagian user ya, karena admin inventory ini yang akan meng-create nantinya dokumen-dokumen inventory adjustment gitu ya, dengan metode-metode import data. Jadi setelah itu ini sudah selesai. Nah, ini sudah bisa di confirm gitu ya. Nah, cara confirmnya adalah kita bisa lihat bagian ini ada save manually ya. Di sini sudah terconfirm. Oke. Selanjutnya kita pindahkan kepada user yang selanjutnya, yaitu admin inventory 2 ya. Oke, di sini admin inventory 2 saya langsung tulis saja untuk nama usernya, yaitu di sini ada terlihat langsung ya. Di sini di sini saya bisa lihat, teman-teman bisa lihat ya, untuk nama, email address, dan access rights. Nah, kita langsung saja ke modul inventory. Di sini kita buat user ya, karena dia nantinya yang akan melanjutkan proses update stok ya. Oke, langsung saja kita pindahkan. Nah, ini sudah terconfirm ya dengan mensave tadi. Dan selanjutnya kita lanjut kepada user yang lain, yaitu supervisor. Jadi kita langsung saja supervisornya, yaitu langsung klik. Di sini kita bisa lihat aksesnya adalah dalam inventory adalah sebagai administrator ya. Langsung saja, untuk yang lainnya tidak perlu ya. Lalu kita lanjutkan kepada user yang lainnya, itu supervisor 2. Nanti untuk supervisor 2 ini kita ketik saja untuk user yang telah kita buat. Oke, nah ini ya sudah terlihat. Sini yang aksesnya juga administrator ya pada inventory. Mungkin untuk memperjelas juga kepada user dari Stop IT sendiri ya, kita bisa lihat di sini saya mengetikkan nama saya sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat untuk akses yang diberikan ya, langsung saja tertulis di sini administrator sales, accounting di sini sebagai advisor, lalu manufacturing di sini administrator, marketing untuk email marketing users, lalu tadi sebagai untuk surface
Untuk surface ada administrator, lalu administration, kita buat di sini settings ya. Kalau untuk inventory, sebelumnya untuk service itu administrator. Di sini inventory ada inventory, administrator, purchase di sini user, lalu websites sebagai editor and designer, lalu managers, employee di sini administrator ya. Jadi disinilah untuk kendali penuh dari staf IT, tentunya di sini yang akan memberikan efek dan menjalankan gitu ya kunci untuk proses dari skenario ini. Oke. Mungkin itu saja dari staf IT. Terima kasih dan lanjutkan kepada rekan saya untuk menjabarkan skenario dari inventory ini. Jadi di sini selanjutnya ada saya, Feby Prastika Zolanda dengan NIC CP 055 sebagai admin inventory 1 yang bertugas untuk membuat dokumen inventory adjustment menggunakan metode import data yaitu WHStock serta melakukan printout pada WHStock. Di sini ada data di Excel, data ini digunakan untuk mengimport data di modul inventory nantinya. Dan di sini terdapat location, produk, quantity, counted quantity yang akan diimport. Jadi sekarang saya akan menuju ke aplikasi Udonya. Jadi untuk melakukan import data sendiri itu langkah awalnya kita klik favorit, lalu import record, lalu up file. Nah, karena berhubung saya sudah mengimport data, jadi mungkin saya langsung menuju ke datanya. Mungkin jika ingin mengimport, mungkin dilakukan dengan cara seperti ini. Klik buka, lalu dites valid atau enggak. Nah, kalau sudah valid, kita langsung import saja. Berhubung karena saya sudah mengimport, jadi saya langsung menuju ke data yang sudah diimport. Nah, di sini merupakan data yang sudah diimport, yaitu WH19 stock. Jadi sebelum agar memudahkan, perlunya membuat warehouse dulu supaya nanti itu datanya itu mudah dicari. Karena saya sudah mengimport datanya, jadi selanjutnya saya akan melakukan print yang nantinya akan diserahkan kepada pihak supervisor. Jadi karena produknya tadi sebanyak 13, jadi yang kita print juga sebanyak 13. Lalu kita print count sheet. Nah, tampilan ketika sudah di-print itu jadinya seperti ini. Nah, jika sudah, selanjutnya saya akan menghubungi pihak supervisor 1. Jadi selanjutnya saya akan menghubungi pihak supervisor 1 untuk memberitahu data yang sudah saya print. Nah, saya akan memberitahu kepada supervisor data yang sudah saya import dan meminta untuk memvalidate produk berdasarkan dari dokumen yang telah diimport. Saya kirim file. Baik, selanjutnya